Jamu selalu dimuliakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang memuliakan tamunya. Amin. Sehingga dikatakan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata wa yashrab syurbata fayahmadullah wa yahmaduhu 'alaiha." Sesungguhnya Allah sangat ridho kepada seorang hamba yang apabila ia makan suatu makanan atau minum suatu minuman, kemudian dia memuji Allah atas kenikmatan tersebut. Ya, jadi cara simpel agar kita diridhai Allah adalah syukuri apapun yang diberikan sama Allah. Makanya alhamdulillah ini bukan lebih dari syukur nih ya. Ada buahannya, ada esnya, ada makanannya. Ini udah luar biasa. Ya, tapi yang perlu kita ingat bahwasanya ya, kenikmatan itu sifatnya mubah. Namun apabila ia terlalu banyak, jadi nggak nikmat. Kita hidup nih, porsinya jangan terlalu banyak nikmat. Nikmat perlu, butuh, tapi jangan berlebihan. Kalau nikmat berlebihan justru malah menjadi musibah. Maka Allah Subhanahu wa taala udah mengatur nih diri kita. Hidup kita semua diatur sama Allah. Ada porsinya. Kenikmatan ada porsinya, susah ada porsinya, senang ada porsinya, kaya ada porsinya, miskin ada porsinya. Semua udah diatur sama Allah sehingga nggak ada yang kurang dari kita. Tinggal syukurnya aja. Ya, jadi kalau kita pengen ngerasain manisnya air teh, kalau habis makan roti yang manis, air teh nggak berasa manis, betul ya? Betul. Ya. Kita habis makan nih donat yang enak, minum air teh manis nggak berasa manis. Ya. Ya. Tapi kalau kita mau merasakan manis, minum kopi yang pahit. Habis itu minum teh baru berasa manis. Itulah komposisi hidup yang sempurna. Ya, makanya kalau kita dalam setiap kesusahan berhusnuzonlah, berbaik sangka, insya Allah ba'da dzalik muncul kebahagiaan. Karena indahnya pelangi hanya muncul setelah hujan yang deras. Subhanallah. Dan juga dikatakan di sini Nabi Musa alaihissalam pernah berkata pada Allah, "Ya Rabb, kaifa istata'a Adam an yu'addi syukra ma sana'ta ilaih?" Wahai Allah, wahai Tuhanku, bagaimana Nabi Adam ya itu mampu untuk menunaikan kesyukurannya terhadap apa yang telah kau buat ya Allah. Khalaqtahu biyadik, engkau telah ciptakan dia dengan tanganmu. Wa nafakhta fihi min ruhik, engkau telah tiupkan padanya dari rohmu. Wa askantahu jannatak, engkau telah tempatkan Adam di surgamu. Wa amartal malaikata fasjadu lahu, mereka engkau telah suruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, alima Adam anna dzalika minni fahamidani alaih." Wahai Musa, cara Adam syukur kepadaku adalah dia tahu itu nikmat dariku dan dia bersyukur dengan memujiku. Maka nadzalika syukran lima sona'tu ilaih. Itulah cara ia bersyukur terhadap apa yang sudah aku ciptakan untuknya. Jadi syukur itu kata ulama ada 3 komponennya. Kalau satu nggak terpenuhi maka belum dibilang syukur. Silakan ingat yang pertama adalah anta'lam anna tilkan ni'mah minallah. Engkau harus tahu bahwasanya itu nikmat berasal dari Allah. Jadi kalau ada orang meyakini bahwa nikmat ini dari manusia, maka belum bersyukur. Ya, maka saya bilang ini makanan semua dari Bang Aji, tapi yang kita dari siapa? Allah. Ya. Maka kita semakin cinta sama Allah. Yang kedua apa? Antahmad bil lisan, engkau puji Allah dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga ya antaf'al bil arkan, engkau laksanakan ya, engkau kasih haknya dalam bentuk perbuatan. Jadi syukur itu 3 komponennya. Yang pertama adalah engkau meyakini nikmat dari Allah. Yang kedua engkau puji Allah dengan lisan. Yang ketiga engkau kerjakan itu nikmat dengan perbuatanmu. Alhamdulillah ya, dapat nikmat dari Allah. Batuk ya. Kalau kata guru saya, orang batuk, orang demam itu tanda Allah sayang. Karena tidaklah orang batuk melainkan ada penyakit dalam badannya. Itu kode alarm.
Sama, panas badan pun sama. Itu kode dari Allah. Jadi kalau orang sakit panas, itu sebenarnya bukan panasnya yang sakit, tapi ada di antara badan kita yang nggak sehat. Ya, makanya tanda Allah sayang kalau kita sakit apa ditegur, diingetin sama Allah. Sama kita punya hati. Kalau bara ciri-cirinya batuk, ciri-cirinya apa? Meriang. Tapi kalau hati sakit ada cirinya. Apa ciri-ciri hati sakit? Suka bengong, pikiran kosong, ya, bawaannya memarah-marah mulu, ya, panasan, ya. Itu ciri hati sakit. Tapi kalau hati lagi tenang, nggak, bawaannya mau nyengir, jadi setan nyengir, ya. Nggak punya duit nyengir, punya duit tambah nyengir, nggak punya istri nyengir, punya istri nyengir juga. Itulah orang yang hatinya bersih begitu. Jadi sedaiman dia tawasal. Makanya kalau ada orang duduk bareng-bareng ketawa-tawa, yang satu diem kayak ayam mau mati. Kan gitu ya. Ayam kalau mati diem aja, diem aja atau mati besok. Gitu. Nah itu berarti ada yang masalah dalam dirinya. Kenapa semuanya pada ketawa, pada seneng kok dia diam gitu. Nah, hunaka syai'un fi qalbi. Ada sesuatu di hatinya. Ya. Makanya itu kudu punya apa? Obat hati. Jagalah hati. Jangan kau kotori. Jagalah hati. Bendera hidup ini. Sayangi suami. Jangan kau sakiti istri. Sayangi suami. Carikan istri lagi. Oh, canda. Ustaz Andi lagunya Ustaz Andi. Kan saya berguru Ustaz Andi nasyid. Tadi talaki di Masya Allah. Nanti bawa ini Ustaz ya. Siap. Ya. Jadi kembali lagi tadi ya. Semua nikmat dari Allah, semua nikmat. Hati Nabi Adam ketika diciptakan Allah, Nabi Adam alaihissalam ruhnya baru sampai mata. Nabi Adam langsung lihat buah surga. Fayashtahihi. Nabi Adam pengen mengambil tuh buah, baru sampai mata nih. Ruhnya. Ini menunjukkan manusia tuh emang begitu. Fitnahnya di mana? Di mata. Laki-laki fitnah di mata. Nggak boleh bening dikit aja. Akuarium tuh. Oh, setuju banget. Ani tuh. Nggak boleh lihat bening dikit aja langsung lah matanya. Ya, Bang Indra. Betul. Oh. Betul sekali. Itu laki-laki fitnahnya. Laki-laki fitnahnya di mata. Kalau perempuan fitnahnya di telinga. Oh. Nah, telinga. Kenapa? Perempuan nggak boleh lihat laki-laki lemes dikit mulutnya aja. Ya. Tahu lemes gak? Mulutnya ya, pinter merayu. Ya, wah. pinter, ya. Udah kalau gini-gini kayak ikan gurami pengen mati gitu. Kelepek-kelepek udah. Ya. Makanya nggak perlu ganteng. Yang penting berani tuh. Gitu dong nih itu. Cuma kita ganteng tuh tapi nggak berani. Iya, kan? punya nyali. Ya, punya nyali. Cuma itu dengan Azhar juga tuh. Iya, Ustaz Andi ya. Jadi fitnahnya tuh Nabi Adam tuh mata yang kuat. Nah, singkat cerita tadi kembali lagi ke tema ya. Jadi Nabi Adam bersyukur sama Allah dengan cara dia tahu itu nikmat dari Allah. Sebaliknya, famakana min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat pasti bersumber dari Allah. Wa makana min sayyi'atin famin nafsi. Kalau urusannya buruk, balikin ke kita. Gitu. Jangan salahin siapa? Allah. Dap. Waruya an Said an Qatadah an Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan arbaun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairai dunya wal akhirah. Nah dia. Ada 4 perkara. Ingatin yang 4. Kalau seseorang diberikan 4 ini maka sungguh diberikan dia kebaikan dunia akhirat. Luar biasa. Apa itu? Yang pertama tulis lisanun dzakir, lisan yang senantiasa berzikir. Dizikir Allah, ya Allah, ya Allah. Apa aja zikir? Ya, ada amalan tuh kalau mau kawin. Ya. Ya kawin. Buat barang azhar dia saya kasih amalan juga. Kalau kawin tapi nggak ada duit, ya dana. Nah, apa itu pertama? Lisanun dzakir, lisan yang terus berzikir. Wa qalbun syakir, hati yang bersyukur. Tuh. Jadi yang bersyukur apa? Hati. Ya. Lisan mah hanya efek dampak dari hati. Yang ketiga, badanun sabir, badan yang bersabar. Wa zaujatun mu'minatun shalihah. Yang keempat adalah istri yang beriman yang saleh. Istri yang beriman yang saleh. Iya.
4 itu pelengkap itu. Lisan berzikir, hati bersyukur, badan sabar, bini galak banget. Nah, itu dia. Cobaan itu udah. Masya Allah. Ya. Jelas ya. Itu hidup tuh begitu, yang namanya cobaan banyak, kalau cobain dikit ya. Cobain dikit. Maka ada seorang suami, masya Allah, seorang suami soleh, punya istri galaknya, nauzubillah, ketus banget kalau ngomong ya. Mudah-mudahan istri kita nggak begitu, amin. Amin. Suatu ketika ada saudaranya datang dari kampung, nemuin tuh saudaranya yang laki yang soleh tadi, yang punya bini galak. Pas sampai rumah diketok pintunya, assalamualaikum. Kata bininya, waalaikumsalam. Nanti siapa? Nyari saudara saya. Nggak ada, orang lagi di hutan sono. Dibentak betul. Kaget lah nih. Ketika sampai di hutan dicari sama saudaranya, subhanallah itu saudaranya yang bininya galak lagi bawa kayu bakar, cuman yang bawain singa. Singa nunduk sama dia. Taat patuh dengan dia. Kenapa patuh? Dapat karomah dengan sebab sabar dengan istri yang galak. Masya Allah. Berarti bininya lebih galak dari singa. Doa kaget tadi orang. Wah subhanallah tuh singa nunduk. Pokoknya setiap kali nyari kayu, yang bawain kayu singa. Allah. Tuh karomah buat suami yang bininya galak tapi sabar. Coba. Ya. Singa nunduk sama dia. Kenapa? Di rumah lebih singa lagi. Macan tuh. Setelah beberapa tahun saudaranya nggak ketemu dan tuh berpisah, main lagi. Sampai rumah ternyata diketok pintu, assalamualaikum. Jawabannya waalaikumsalam. Nyari siapa ya Pak? Saya ini saudaranya suami kamu, nyari suami. Oh, orangnya lagi di hutan. Suaranya lembut. Terus kemudian di hutan ternyata itu saudaranya lagi bawa kayu bakar sendiri. Ditanya sama saudaranya itu, lu gue lihat beberapa tahun lalu yang bawain kayu sih enggak? Oh sekarang lu bawa sendiri? Iya dulu ketika saya punya istri yang galak, Allah karena kesabaran saya, Allah karuniakan saya karomah. Sehingga singa nurut sama saya. Karena sabar. Innallaha ma'as. Nah sekarang bini saya udah meninggal, saya baru kawin lagi, nikah dengan perempuan yang soleha. Maka karomahnya dicabut. Saya gotong sendiri. Masya Allah. Jadi apa pelajarannya? Cari bini yang galak. Kalau mau punya karomah. Oh gitu. Intinya sabar tuh ya. Yang namanya perempuan emang begitu, tercipta dari Hawa. Hawa itu Hawa bukan Hawa itu ngomongnya mangap Hawa. Kalau Adam bisa nggak kalau Adam mangap? Ada nggak bisa. Adam itu harus Adam. Kalau Hawa harus Hawa. Hawa mengap bisa nggak? Benar, mangap dua. Nggak bisa. Maka tabiatnya Siti Hawa, Bani Hawa. Hawa. Tabiatnya Bani Adam, Bani Hashim. Hashim. Mingkem juga. Mingkem. Ini mah perempuan mingkem. Kita aja ngomong nih. Nah, itulah tabiat. Maka ada sebuah doa dari Nabi Daud alaihissalam. Doanya gini. Allahumma inni as'aluka arba'ah wa a'udzubika min arba'ah. Ya Allah, aku minta 4 hal dan aku berlindung dari 4 hal. Apa 4 hal itu? Tulis yang pertama, 4 hal yang diminta Nabi Daud. Apa tadi? Lisanan zakiro, qalban syakiro, badanan zaujatan sholih. Sama yang tadi. Wa a'udzubika, aku berlindung dari 4 perkara. Apa itu yang pertama? Waladun yakunu alayya sayyidan. Anak yang menjadi tuan. Anak yang menjadi tuan. Artinya orang tua yang layanin dia. Nauzubillah. Yang kedua, imro'atan tushibuni qoblal masyib. Aku punya istri yang membuat aku beruban sebelum masanya. Ya, artinya nyusahin suaminya mulu. Yang ketiga, min malin yakunu wabal alayya, aku berlindung daripada harta yang menyusahkanku, yang membuat aku sengsara di akhirat nanti. Yang keempat, min jarin. Nah, dari tetangga. Yang mana kalau melihat kebaikan dia tutupin, kalau melihat keburukan diumbar-umbar sama orang. Ya. Karena ada begitu ya orang ya, kita kebaikan kita ngasih kolak, kita ngasih minuman, diam dia, nggak cerita sama orang. Tapi giliran yang jelek-jelek aja dah. Cerita ke orang-orang. Nah ini
Ini nauzubillah nih. Ya. Makanya kita beruntung kalau punya tetangga yang baik. Ada kebaikan diungkap ke orang, ada keburukan disembunyikan. Itulah tetangga yang baik ya. Allahumma inna ya nas'aluka arba'ah wa na'udzubika min arba'ah. Kemudian apa lagi? Dari Muawiyah bin Abi Sufyan, annahu qala li julasaihi. Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah seorang Amirul Mukminin, pemimpin. Dia berkata kepada temannya, teman duduknya, mal afiyah fikum. Menurut Anda apa sih afiyah? Kan kita minta sehat wal afiyah. Apa sih afiyah? Kata itu orang, ya. Kul wahid minhum syai'an. Ya. Faqala Muawiyah al-afiyah lirijal arba'ah asya'. Nah, oh iya. Jadi ini nanya cuman Imam apa namanya Sufyan bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Sufyan ini jawab sendiri. Kata beliau al-afiyah lirajul arba'ah. Afiyah bagi laki itu 4. Yang pertama baitun ya'wihi, rumah yang bisa menaunginya. Ini rumah nih ya, kita doain pengasal punya rumah insyaallah. Amin. Punya rumah tuh udah aman. Apa sih afiyah yang kedua? Aisyun yakfihi, kehidupan yang mencukupinya nih, punya makanan buat sehari-hari. Yang ketiga zaujatun ya turdihi, istri yang bisa membuatnya girang. Ya, kalau soleh belum tentu girang, ini bikin girang. Wa nahnu la na'rif fanuzihi. Adapun yang keempat, orang yang kami nggak kenal ya, si nahnu la nu'raf ya fanuzihi, kita nggak dikenal sehingga kita nggak disakitin sama orang ya. Jadi itulah keafiatan ini. Jadi kalau ada orang dikenal orang justru bukan malah tambah senang, justru malah bikin jadi tambah susah ya. Kemudian dikatakan di sini dari Sufyan As-Sauri rahimahullah, dia mengatakan 2 nikmat yang kalau Allah kasih sama seseorang maka bersyukurlah dia. Apa itu? Ijtina buka min babis sultan, dijauhkan engkau dari pintu penguasa, pintu pemerintah. Wajtina buka min babit tabib, dijauhkan engkau dari pintu dokter. Jadi kalau kita mau dapat nikmat ini bersyukur kita apa itu? Kagak dekat sama penguasa, bukan caleg, bukan orang partai. Ini nikmat, ya. Nikmat bukan? Nikmat Pak, sangat. Kita nggak ada kepentingan Pak. Nggak ada kepentingan. Ya, yang kedua jauh dari pintu dokter, maksudnya apa? Orang sakit. Sakit, sehat, alhamdulillah nikmat. Ya. Nah, makanya ya kembali lagi ya, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Apapun yang diberikan Allah, baik senang maupun susah, itu hakikatnya adalah nikmat. Ya. Kalau kita ngomong ilmu hakikat, ya itulah hakikat. Jadi kalau kita dikasih sakit, ya itu nikmat dari Allah. Digugurkan dosa-dosa kita. Nah, mudah-mudahan dengan nikmat yang sedang kita diberi saat ini bisa menambah kesyukuran kita kepada Allah dan bisa ya membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya nggak panjang kalam dah ya, mungkin teman-teman udah semangat lagi ya. Kenapa? Oh iya, masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan ya sahibul bait, sahibul hajat, mudah-mudahan berkah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya Rasulullah. Ya Rabbana. Ikutin kita. Alhamdulillah qabul tuh. Nah, ini terusannya nanti malam ya. Terusannya nanti malam. Siap. Ustaz.